Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu terpanggil kuat untuk berkomunikasi denganmu segera. Terpanggil kuat untuk berkomunikasi denganmu segera. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah aja ya. Harus kamu pilih dan pilih untuk kamu sesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu. Dan kalau kamu ingin pembacaan pribadi berbayar, silahkan hubungi Sora_tarot di Instagram. Energinya fokus 100% hanya untuk kamu. Pembacaan di channel ini juga berlaku untuk tua dan muda, yang penting 18 tahun ke atas, berlaku untuk pria dan wanita, dan juga bisa untuk segala jenis hubungan. Hubungan cinta segitiga, segi 5, segi 12 gitu ya. Pasangan sah, atau baru pendekatan dan sebagainya. Dan juga energinya bisa kebolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan. Bisa sedang terjadi, bisa sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Dan juga sangat mungkin terbolak-balik dengan orang yang kamu pikirkan. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi dari seseorang yang terpanggil kuat untuk menghubungi kamu segera. Confusion, sepertinya ada seseorang ini yang penuh dengan energi kebingungan ya teman-teman. Dimana orang ini sangat amat galau. Ada energi bingung dan galau ya, karena banyak hal ya. Mungkin saja hatinya terbagi dua. Mungkin dia sedang bingung, harus memilih kamu atau memilih yang lain, harus lanjut atau sudahan. Dan mungkin juga ada yang belum dapat restu misalnya, atau belum siap secara keuangan. Nah, ini membuat energi begitu membingungkan dan tidak jelas ya teman-teman. Oke. Nah, energi kebingungan ini juga yang akhirnya membawa dia mungkin memilih untuk lebih banyak diam ya, dan tidak berkomunikasi sama kamu. Oke. Nah, namun energi tidak berkomunikasi sama kamu ini membuat situasi jadinya ada unfinished business. Ada yang masih nyantol, ada yang belum clear, ada yang belum jelas nih ya teman-teman. Dan artinya sangat mungkin banget orang ini juga lagi bingung dan bimbang mungkin bagaimana untuk memulai komunikasi lagi setelah ada situasi yang menggantung antara kamu sama dia. Kayak bingung nih, gimana harus memulai lagi teman-teman. Kenapa? Karena orang ini punya cukup banyak mungkin kesalahan sama kamu. Ada energi mistakes di sini, ya. Ada kesalahan-kesalahan dia, baik sengaja maupun tidak, ya, teman-teman. Ada kesalahan-kesalahan dia, baik sengaja ataupun tidak, yang mungkin membuat situasi jadi tambah rumit. Kita coba lihat, tarik nafas, hembus nafas. Kita coba lihat apa yang mungkin menjadi kesalahan dia, yang sengaja ataupun tidak. Yang pertama, ada energi surprise ya. Orang ini tuh seperti punya energi yang tidak bisa ditebak. Ya, segala sesuatu itu penuh dengan kejutan ya. Dan orang ini tuh bisa sangat berubah-ubah teman-teman. Ya, itu yang bikin kamu mengejutkan ya. Kejutan itu kan bisa good, bisa bad ya. Mungkin sekali di dalam kasus ini kejutan-kejutannya itu tidak menyenangkan ya, karena sikapnya yang mungkin tiba-tiba berubah, atau tiba-tiba dia ngilang, atau tiba-tiba dia ini dan itu ya. Banyak hal yang seperti nggak stabil dan bikin kamu mungkin merasa tidak tenang. Lalu ada energi reconciliation. Ini juga sangat mungkin ada energi dari seseorang di masa lalu. Jadi mungkin saja ya, ada energi mantan atau orang yang pernah dia dekat atau dia suka gitu ya, masuk kembali ke dalam kehidupan dia. Dan di sanalah dia mungkin mulai goyah teman-teman, sama mungkin keputusannya dia gitu ya. Kok dia seperti dekat lagi dengan orang itu, seperti mungkin belum selesai kayak gitu ya, memberikan ruang untuk dekat lagi dengan orang dari masa lalu ya. Dan ini juga ada energi kesalahan situasi hubungan yang cenderung on off ya. Sehingga membuat hubungan itu jadi bikin stres karena banyak energi on off, banyak kesalahpahaman. Terus abis itu di sini juga ada energi many options. Jadi sangat mungkin sekali
kamu merasakan kamu tuh seperti dijadikan sebuah pilihan sama dia. Mungkin ya itu tadi, antara pilihan dia dengan kamu dengan mantannya, lalu ada juga mungkin kamu dengan yang lain. Jadi di sini ada energi yang kamu nggak nyaman gitu ya. Kok aku dijadikan seperti sebuah energi pilihan gitu ya. Gak ada orang yang suka dijadiin pilihan. Oke? Lalu ada apa lagi? Ingat ya, aku kan keluarin nih nanti 5 kartu misalnya. Nah, itu belum tentu 5 kartunya untuk kamu, disesuaiin ya. Ada energi yin yang, sangat mungkin tidak adanya energi keseimbangan antara kamu sama dia. Ya. Sehingga energi hubungan yang sehat itu mungkin tidak terjalin. Misalnya, ya, kamu lebih banyak berusaha, kamu lebih banyak mengalah, kamu lebih banyak berkorban, kamu lebih banyak mengerti, memahami, dan mentoleransi misalnya. Jadi energi itu terjadi energi yang tidak seimbang, teman-teman. Nah, itu yang akhirnya juga membawa mungkin hubungan ini jadi sulit gitu ya. Karena hubungan yang sehat, hubungan yang bisa berjalan untuk jangka lama, itu harus ada energi keseimbangan. Tuh. Akhirnya hubungan jadi cenderung toksik gitu ya. Karena mungkin banget dia bermanipulasi, dia berbohong. Kalau dia itu ada salah sama kamu, tapi seolah-olah kamu yang salah. Jadi seperti memutarbalikan situasi dan keadaan. Ada energi gaslighting di sini. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu siapa sih orang ini, ciri-cirinya. Kamu berdealing dengan siapa? Energi di Empress ya. Orang ini punya energi divine feminine yang kuat. Orang ini juga energinya sensual. Orang ini suka memperhatikan penampilannya. Orangnya kreatif. Dia juga senang segala sesuatu yang indah kayak gitu ya. Sangat mungkin dia suka seni ya, teman-teman. Ada energi Nine of Pentacles ya. Orang ini juga sangat mungkin sekali adalah orang yang senang kemewahan, senang menyenangkan diri sendiri, ya. Lalu di sini juga ada orang yang punya cukup gengsi gitu ya di satu belah pihak, itu juga sangat mungkin. Lalu ada energi The Devil, tapi di satu sisi lain, orang ini punya energi The Devils. Ya, ada sisi dia greedy ya, misalnya kayak sebelumnya dia mau kamu tapi mau yang lain juga. Lalu di sini juga orangnya sangat terikat terhadap materi, teman-teman ya. Dia sangat mengutamakan pekerjaan dia. Dia sangat mengutamakan hal-hal yang bersifat keduniawian gitu ya. Orang ini tuh punya banyak energi ya, obsesi, kesombongan, keterikatan secara materi. Lalu ada energi King of Cups ya. Orang ini sangat mungkin adalah seseorang yang intuisinya sebenarnya kuat ya. Sangat mungkin dia merasakan koneksi perasaan sama kamu yang kuat sekali ya. Dia tampil dengan tampilan sosok yang mungkin lembut, kelihatan menjadi seseorang yang penyabar dan penyayang. Jadi mungkin tidak pernah kamu sangka kalau dia akan membangun energi yang negatif akhirnya gitu ya. Dan ada energi Justice. Orang ini memang punya satu energi karma sama kamu ya. Artinya ada hutang karma mungkin dari masa lalu. Kalian saling terkoneksi, kalian saling terhubung untuk membawa sebuah energi pembelajaran ya. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang punya banyak sekali pertimbangan. Tapi di satu sisi adalah seseorang yang gak bisa dilepasin sendirian. Ini adalah energi seseorang yang gak bisa sendiri ya. Jadi ketika dia lagi ada kekosongan atau kehampaan ya, dia adalah energi seseorang yang sangat butuh orang yang lain. Ya. Lalu, kenapa dia terpanggil kuat ingin berkomunikasi sama kamu segera? Ada energi ego. Teman-teman, dia menyadari ya bahwa ego ini sangat mungkin akan secara perlahan tapi pasti akan menghancurkan hubungan kamu sama dia. Ya. Dan dia menyadari itu, sehingga di sini ada energi forgiveness, ada energi dari seseorang yang sangat mungkin ngerasa bersalah sama kamu atas apa yang sudah terjadi, ya. Dan sangat mungkin dia berharap kamu masih mau memaafkan dia, karena ada energi terbayang-bayang dengan energi rasa bersalah. Ada banyak sekali energi overwhelm, energi yang berlebihan, entah dia stres, entah dia kepikiran,
entah juga dia itu ngerasa bersalah ya, energinya itu sangat-sangat kuat sekali kalau yang Sora lihat. Sehingga ya, orang ini itu nggak tenang kalau aku lihat ya, nggak tenang sampai mungkin mulai komunikasi sama kamu, selesain urusan sama kamu. Selain itu, energi chemistry yang terbangun antara kamu sama dia sangatlah sebuah energi yang sangat-sangat kuat. Energi yang sangat-sangat intens sekali, ya. Sementara kamu sedang fokus untuk self love, fokus untuk menghealing diri kamu sendiri. Kamu juga mungkin banyak yang sedang fokus sama diri kamu sendiri, ya. Semakin kamu jauh dari dia, sangat mungkin dia itu semakin ngerasa ada energi rasa keterhilangan gitu ya. Ketika kamu jauh, energi rasa keterhilangan dia itu sangat besar sekali, ya. Dan semakin dia itu intens, karena energi kamu justru semakin positif. Kemana ada yang nanya, kok kalau energi kita naik level, kok justru orangnya malah balik? Teman-teman, orang-orang dengan energi yang lebih rendah itu biasanya akan nyari orang yang energinya lebih positif. Kenapa? Karena butuh disembuhkan, karena butuh dapat energi positif. Sama kayak kita. Kalau kita sedang nggak baik-baik aja, kita pasti cari orang yang baik-baik aja kan? Kita tidak mungkin mencari orang yang lagi nggak baik-baik aja. Contoh, kita lagi sakit ya, kita carinya dokter yang sehat ya. Kan nggak mungkin kita cari orang sakit lain, bener nggak? Ya, kalau kita lagi mau curhat, ya kita akan cenderung cari orang yang sedang mungkin tidak dalam masalah yang gimana-gimana banget gitu loh. Tapi kalau dia lagi susah, kita cenderung nggak begitu kepingin untuk curhat sama dia gitu, karena dia pun sendiri dalam energi yang lagi nggak baik-baik aja, benar nggak? Ya, itu jadi energi seseorang ketika dia sudah tinggi, kita pasti punya energi ketertarikan, pingin dekat sama dia, pingin lebih jauh sama dia. Ketika kamu, kalau kamu lihat ahli-ahli keagamaan yang benar-benar lurus ya, itu energinya beda. Jadi kita tuh rasanya adem, pingin dekat sama dia, pingin dengerin dakwahnya dia, kita pingin dengerin khotbahnya dia, kita pingin dengerin apa yang dia ceritain, apa yang dia omongin, karena energinya positif gitu loh, ya. Dan di sini ada energi jalan takdir yang sangat mungkin dia rasain kuat sama kamu. Jadi sangat mungkin banget ya, meskipun dia itu jauh dari kamu, energi dia merasa terkoneksi sama kamu dari jalan takdir itu sangat-sangat kuat sekali, ya. Jadi meskipun dia itu nggak bersama dengan kamu, energinya ya sangat-sangat terasa dekat gitu ya. Kayak dia ngerasa dia itu sejauh apapun dia nggak bisa lari dari kamu, karena ada energi terikat yang kuat, ya, antara kamu sama dia. Detachment, sih. Meskipun dia mencoba untuk jauh dari kamu, ada energi jalan takdir yang dia rasain kuat ke kamu ya. Jadi meskipun kalian berjauhan, energi terkoneksinya ya sangat kuat sekali gitu loh. Dia seperti punya energi keterikatan yang dia tidak bisa lepas dari kamu begitu saja. Ya, kalau yang aku lihat. Dia merasa ya, ketika menjauh dari kamu, justru energi dia tuh banyak kecarian, ya. I don't want to run anymore. Orang ini menyesali kenapa dia pernah menjadi seseorang yang lari dan jauh dari kamu. Ketika ada masalah, ada situasi atau keadaan malah menjauh gitu ya. Dan dia pikir dia akan bahagia dengan keputusan dia, dengan pilihan dia, apa yang dia lakukan. Tapi ternyata di kemudian hari, dia sendiri tidak merasa bahagia dengan apa yang sudah dia putuskan, dengan apa yang sudah dia pilih, teman-teman. Jadi kalau kamu berpikir, dia itu, ini kok Kak Sora, dia nggak apa-apa dengan keputusan dia baik-baik aja. Itu tidak seperti apa yang kamu lihat, ya. Karena sebenarnya dia tidak mengalami kebahagiaan. Dia mengalami tidak happy dengan apa yang sedang terjadi sama dia ya. Apalagi yang dia rasain dari kamu. Apalagi yang dia rasain dari kamu. Ketika jauh dari kamu, ternyata sangat-sangat jarak itu, baik secara fisik ataupun secara mental, benar-benar membuat dia merasa stres, nggak tenang, nggak happy, ya. Lalu, dia sangat-sangat kangen untuk dengar suara kamu, ya. Kalian udah lama nggak berkomunikasi, mungkin kalian sama ini sering bertelepon, tapi sekarang dia nggak bisa dengar suara kamu lagi. Mungkin suara kamu itu bikin dia tenang, suara kamu membawa energi positif buat dia.
Dan ada energi yang dimana dia itu sangat-sangat kerasa nggak tenang, sampai banyak hal harus diomongin sama kamu, permintaan maaf, lalu ada hal-hal unfinished business ya, karena hatinya itu terpanggil teman-teman, terpanggil dengan kuat. Karena hatinya kecarian kamu, my heart aches for you, hatinya menginginkan kamu, kecarian kamu, dan energi kamu tuh selalu dekat sama dia. I feel you around me all the time. Jadi meskipun jauh, dia merasa energi kamu tuh seperti selalu dekat sama dia, teman-teman. Dan banyak yang bermimpi soal kamu. Di sini ada energi dari seseorang yang bermimpi terus soal kamu. Nah, mimpi itu dia rasakan sebagai pertanda dari semesta bahwa kalian terhubung. Dan dia kangen kamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terlihat, sebenarnya di lubuk hati terdalam dia kangen kamu. Dia cinta kamu tanpa syarat ya, dan kamu tidak perlu berubah ya untuk dia ya. Dia pingin dia mencintai kamu apa adanya ya. Dan dia tidak bisa berhenti ternyata memikirkan kamu. Meskipun mungkin sekali ya dia mencoba melupakan kamu, cari pengganti dan sebagainya, ternyata energi mengikatnya sangat kuat. Dan orang ini menyadari, nggak cuman kamu yang harus di-healing, dirinya sendiri pun harus di-healing ya. Dari mungkin sikap yang kurang baik, ego, dan sebagainya. Dia itu nggak langsung bergerak sama kamu karena dia takut. Takut kamu tolak, takut kamu nggak bisa terima dia, takut kamu masih marah. Ya, ini tadi udah ada, I dream of you. Dan dia memang butuh waktu aja untuk menyelesaikan dan berpikir dengan apa yang benar-benar mungkin dia mau dan dia inginkan. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Energi dishonesty. Dia menyesali ketidakjujuran dia. Ya, jadi dia mau minta maaf atas ketidakjujuran dia. Dia menunjukin sama kamu penyesalan dia atas ketidakjujuran dia. Ya. Dan dia ingin mengungkap apa yang selama ini sudah dia simpan sama kamu, ya. Jadi ada energi dia ingin dekat lagi sama kamu, mengungkap segalanya. Namun, sepertinya banyak dari kalian itu yang sudah kepingin untuk sendiri, flying solo. Kalau aku lihat di sini banyak dari kalian yang kepingin sendirian aja, ya. Karena kamu mencari seseorang yang stabil, mencari seseorang yang bisa kasih kamu rasa aman dan nyaman, gitu ya. Jadi sepertinya banyak dari kalian itu yang lebih seneng untuk mencari keamanan emosi sendiri, ya. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, kalau memang ini ternyata bukan cinta yang sehat menurut kamu, apalagi mungkin ada begitu banyak konflik ya, mungkin dari belum belum dapat restunya juga, beralasan sangat kuat misalnya ya. Lalu memang juga dari lingkungan kamu juga nggak mendukung orang ini, mungkin ya bisa kamu pertimbangkan, karena sepertinya banyak dari kalian yang menonton, orang luar itu cukup bisa kasih kalian itu efek ya teman-teman. Dan apapun yang bisa bikin kamu bahagia, apapun yang pingin kamu capai, impian kamu ya, itu yang kamu kejar. Jadi kalau kamu merasa pergi dari orang ini bisa bikin kamu bahagia dan lebih stabil emosi kamu, silahkan ya. Jadi petunjuknya adalah yang bisa bikin kamu stabil secara emosi dan bisa bikin kamu lebih bahagia ya. Karena kalaupun kamu nggak sama orang ini, aku cuma bisa spill bahwa ada seseorang yang lain yang sangat mungkin ingin jalan atau dekat sama kamu ya. Jadi balik lagi, kalau kamu mau balik sama dia itu silahkan, aku nggak pernah bisa maksa kalau dalam pembacaan aku. Tapi kalaupun tidak, kamu memilih untuk sendiri, akan ada seseorang yang sepertinya akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Ada orang lain kok ya. Ya sepertinya energi kesempatan yang terlewatkan gitu ya. Orang ini kemungkinan besar tidak bisa meraih kamu lagi. Saran Sora, walaupun kamu tidak mau kembali lagi ke orang ini, lepaskanlah energinya. Energi negatifnya juga dilepaskan, emosinya, marahnya ya. Walaupun udah mungkin gak mau bersama lagi, energi marah, kecewanya dilepasin juga. Jadi jangan masih disimpan sebagai dendam, trauma gitu ya. Itu nanti gak bagus buat kamu. Oke? Itu aja dari aku. Nah, sekarang kita sebelum ke astrologinya, Sora izinnya masih ada gelang kelembutan bulan yang kamu masih bisa pesen. Saat ini stoknya kurang dari setengah. Jadi yuk teman-teman yang mau diorder silakan, karena setelah ini kalau udah habis aku nggak akan restock lagi.
Warnanya cantik banget, aslinya transparan keabu-abuan. Membawa energi feminim, energi kenyamanan, energi energi kelembutan, menaikkan intuisi, membawa kesabaran yang pasti membooster aura ya. Auranya jadi lebih positif, ada bintang sebagai harapan positif, dan infinity itu cinta tanpa batasan, dengan harapan kamu ketemu cinta tanpa batas kamu. Ya, sangat bagus banget teman-teman ya untuk kalian para ladies ya pastinya. Dan kalau untuk teman-teman cowok, kalau kamu merasa kamu sangat keras, sangat kasar, kamu nggak bisa tenang, kamu nggak bisa lembut, boleh banget kok. Kamu bisa dikantongin aja kalau nggak mau dipakai. Buat setiap dari yang beli ada instruksi untuk mensinkronkan, silahkan dicek di Tokopedia-nya atau di DM Instagramnya untuk yang sudah pesannya. Terima kasih yang sudah support untuk belanja ya. Ini produknya import semua, aku pilih sendiri. Astrologi yang terungkap ya. Ada Virgo, Capricorn, Scorpio, Libra. Ya, 4 ini cukup kuat dan aku akan kasih beberapa zodiak tambahannya sebentar. Lalu ada Aries, Virgo lagi, Pisces, dan Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang akan cek alfabetsnya ya. Cek alfabetsnya. Oke, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri yang tadi untuk astrologi. Untuk alfabetnya kita coba lihat. Untuk teman-teman yang kepingin untuk pembacaan pribadi, untuk mau ketemu sama Sora langsung, karena mau merasakan langsung dibacain boleh banget. Atau teman-teman yang kepingin untuk online juga boleh. Mau dibikinin video kayak yang kamu lagi tonton saat ini juga boleh banget ya. Atau justru kepingin belajar deh Kak Sora, sepertinya aku ada panggilan, kamu butuh untuk pastinya investasi, bukan cuma biaya, kamu juga perlu investasi yang namanya komitmen, yang namanya waktu, tenaga, pikiran kamu ya, boleh banget. Atau baca Bazi buat tahu jalan hidup kamu sendiri. Bazi itu akurasinya tinggi teman-teman ya. Kayak kemarin Sora punya salah satu klien, aku sudah ingatkan hati-hati nanti kena masalah hukum gitu ya, dan ternyata bener gitu ya. Dianya nggak kena, Bazi juga bisa baca saudaranya yang kena dan berurusan dengan pihak hukum ya, yang cukup serius. Nah itu dia baru laporan kemarin sama Sora. Oke, Z, P, C, A, B, N, V, U, T, M, G, W, L, E, S, R, Y, G. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.